Kita ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, kita akan perhatikan ayat ini. Dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati firman Tuhan ini, bahwa dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Apa yang dimaksud oleh ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sia-sia kepercayaan kita kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Itu kita gagal untuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang percaya tentang keselamatan itu. Gagal meraih keselamatan itu apabila Kristus tidak dibangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perayaan Paskah pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita memahami sejauh mana kita memahami tentang makna atau esensi Paskah itu bagi diri kita. Barangkali kita hari-hari ini, bahkan mungkin sebelum ini, kita hanya merayakan sekedar, hanya merupakan liturgika saja, atau hanya kebiasaan saja, tetapi makna Paskah itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal esensi atau makna kebangkitan Yesus itu bagi pribadi kita. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya bagi pribadi-pribadi kita, orang-orang percaya. Nah, firman Tuhan katakan tadi bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi kita bersyukur pada kesempatan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa benar dan sungguh-sungguh Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa bagi orang-orang yang percaya atas kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, makna atau esensi kematian dan kebangkitan Yesus yang pertama yang ingin saya sampaikan bagi kita, kalau kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, dikatakan begini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang percaya, dikatakan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dikatakan di sana tidak ada lagi kematian atau maut tidak menguasai dia lagi. Nah, hal ini akan terjadi bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, akan berlaku bagi orang-orang percaya, bahwa lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, bagi kita orang-orang percaya, artinya kuasa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena
karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita memahami dan memaknai Paskah di dalam kehidupan kita, bahwa kita meyakini kuasa kebangkitan Yesus membebaskan kita, mengalahkan maut, mematahkan maut atas setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita flashback ke belakang sedikit, sebelum Yesus mati di Kalvari, manusia telah hidup di dalam dosa. Hidup dibelenggu oleh dosa. Tetapi lewat kematian dan kebangkitannya, seperti yang disampaikan oleh firman tadi, yang dikatakan dalam firman tadi ayat yang ke-9, bahwa lewat kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan maut dan mematahkannya. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita diberi pengharapan baru, kita diberi hidup yang baru. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat momentum perayaan Paskah pada pagi hari ini, saya mengajak kita saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengimani dan mempercayai bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah mematahkan dan mengalahkan maut. Dan itu pun akan terjadi bagi setiap pribadi kita, orang-orang yang percaya. Itu hal yang pertama, esensi atau makna Paskah bagi kita orang-orang yang percaya. Mengalahkan maut, mematahkan kuasa maut, baik bagi diri Yesus sendiri, baik bagi orang-orang percaya. Hal yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ingin kita lihat, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu mengerjakan kemerdekaan bagi kita terhadap hukum maut dan hukum dosa itu sendiri. Saudara, kita periksa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan dalam ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat peristiwa ini Yesus membuktikan lewat kebangkitannya, selain mematahkan maut dan mengalahkan maut, di situ dijelaskan bahwa Dia membuktikan keilahiannya. Membuktikan keilahiannya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kuasa kebangkitannya memerdekakan kita, membebaskan kita dari kuasa maut tersebut, dari kuasa dosa, sehingga kita bebas menjadi orang-orang yang merdeka. Dia memerdekakan dan melepaskan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-8, bahwa Alkitab mencatat Dia telah memerdekakan lewat kuasa kebangkitannya, yaitu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dalam hukum dosa dan hukum maut. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus mengerjakan kemerdekaan, melepaskan kita dari hukum maut itu sendiri dan membebaskan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kemerdekaan dan kebebasan yang dikerjakan Roh,
atau kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan mengajak kita dan mengajak kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita mempertahankan hidup yang baru, hidup yang dimerdekakan, hidup yang dibebaskan itu. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lagi hidup kita melakukan apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Dalam Korintus dikatakan, 1 Korintus pasal yang kelima dikatakan, setelah kita dimerdekakan dan dibebaskan dari hukum dosa dan kuasa maut itu, firman Allah mengajar kita supaya kita membuang ragi yang lama dari kehidupan kita. Saudara, saya sudah katakan tadi, sebelum kita dimerdekakan dan dibangkitkan dan dibebaskan dari kuasa maut itu, hidup kita dibelenggu dan diperhambat dosa. Tetapi Tuhan mengajar kita lewat firman-Nya hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat momentum Paskah ini, sebagai manusia yang dimerdekakan dan dibebaskan dari kuasa maut itu, Tuhan mengajar kita supaya kita membuang ragi yang lama dari hidup kita. Artinya, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan karena Dia sudah membebaskan kita. 2 Korintus pasal yang kelima dikatakan ayat yang ke-17, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya, saya mengajak kita, saudara yang dikasihi Tuhan, biar hidup kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Membuktikan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu benar terjadi dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, lewat ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan itu. Tetapi menjadi sia-sia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan dan kematian bagi kita, kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita, kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak menunjukkan, tidak membuktikan bahwa kita sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari izinkan Tuhan lewat kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mengajar kita untuk terus berjalan dalam tuntunan dan di dalam kebenarannya. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya nyata bahwa kita telah dibebaskan dan dimerdekakan. Untuk membuktikan bahwa hidup kita benar-benar ada dalam perkenanan Tuhan itu. Seberapa jauh kita memaknai kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Adakah hidup kita berubah? Adakah hidup kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Adakah kita menunjukkan buah-buah pertobatan itu setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu? Kalau belum, mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk hidup taat dan hidup berkenan di hati Tuhan. Karena kalau tidak, maka sia-sialah kuasa kebangkitan itu bagi kita pribadi kalau kita tidak merespon dan membuka hati. Dan kuasa itu tidak akan bekerja di dalam pribadi kita secara khusus. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita lewat Paskah ini, biar hidup kita diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan. Tidak lagi kita hidup dalam hidup yang lama,
Tetapi mari kita membuang ragi yang lama, kehidupan yang lama, jubah yang lama, yang mungkin seringkali kita tidak sadari bahwa apa yang kita lakukan setiap hari atau mungkin setiap saat menyakiti hati Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lewat apa? Menanggalkan manusia lama, perbuatan-perbuatan daging kita harus lepaskan supaya kuasa kebangkitan bekerja nyata dalam hidup kita. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa makna dan esensi Paskah bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Kuasa kebangkitan Kristus atau Paskah itu mengerjakan, melahirkan kita kembali dan memberi hidup dan pengharapan baru. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, makna dan esensi Paskah bagi kita, kuasa kebangkitan yang mengerjakan dan melahirkan kita kembali dan memberi hidup dan pengharapan baru. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sepertinya hilang pengharapan karena kita dibatasi begitu rupa. Sepertinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita sudah mulai lenyap. Tetapi pagi hari ini lewat Paskah ini saya ingin mengajak kita saudaraku bahwa kuasa kebangkitan Tuhan mengerjakan karya yang besar, melahirkan kita kembali dan memberi pengharapan dan hidup baru bagi kita. Saudara, kalau kita periksa di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan begini, ayat yang ketiga. Tetapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam situasi hari-hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Lewat Paskah ini saya ingin mengajak kita bahwa kuasa kebangkitan Tuhan memberikan bagi kita hidup yang baru dan pengharapan baru. Dunia hari-hari ini boleh hilang pengharapan. Dunia hari-hari ini bisa hilang gairah terhadap Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, rahmat Tuhan besar atas hidup kita, mengerjakan sesuatu yang luar biasa lewat kuasa kebangkitannya. Dia menjadikan kita manusia baru lewat kita dilahirkan kembali dan memberikan pengharapan baru. Saya berharap saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya berdoa biar lewat Paskah ini saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan semakin dibangkitkan oleh Tuhan lewat kuasa-Nya. Amin. Sehingga kita tidak terpuruk, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak hilang gairah terhadap Tuhan. Percaya dan yakinlah, lewat kuasa kebangkitannya, Dia memberikan hidup yang baru, pengharapan yang baru bagi kita. Sehingga kita bangkit kembali dan terus memandang kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kuasa kebangkitannya yang kita peringati hari ini, itu akan mengerjakan perkara-perkara hebat, perkara-perkara mujizat dalam hidup kita. Asalkan kita percaya dan mengimani bahwa kuasa itu bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita buka hati, buka pikiran, supaya kuasa kebangkitan itu bekerja nyata
di dalam hidup kita. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengalami itu, maka hidup kita masih tinggal dalam kehidupan yang lama. Lewat peristiwa inilah kita akan mengalami, saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan, kebangkitan, kemerdekaan, dan kebebasan di dalam Kristus Yesus. Lewat kita mempercayai kuasa kebangkitan Tuhanlah, Tuhan mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kita. Dan lewat kebangkitan Yesus, hidup kita menjadi berarti di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar lewat Paskah ini yang kita peringati hari-hari ini, mari kita maknai dan kita terima dengan baik, supaya kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita. Karena Dia telah mati dan bangkit, sehingga hidup kita berarti dan kepercayaan kita berguna dan berarti. Dan janji yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu mengenai hidup keselamatan, dinyatakan dan dibuktikannya lewat kematian dan kebangkitannya, sehingga kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, mari maknai Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya itu bekerja nyata dalam hidup kita. Karena Dia telah merampas kita, merebut kita dari kuasa maut, sehingga kita menjadi orang-orang yang berharga dan hidup di mata Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang lebar pagi hari, tetapi saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, momentum Paskah hari ini memberi kita hidup yang baru, pengharapan yang baru, kuasa yang baru untuk terus kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik, saudara diberkati Tuhan. Saya percaya pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor John Panjaitan di momentum Paskah yang spesial ini. Ya, spesial karena ini baru pertama kali terjadi selama saya hidup, ya. Tetapi saya percaya ini momentum spesial bagi kita, di mana Paskah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Nah, kuasa maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, dan saya percaya pandemi COVID-19 tidak akan berkuasa atas kita untuk mematikan kita jika belum waktu perkenanan Tuhan. Kita akan mengalami kemerdekaan seperti Kristus mengalami kemerdekaan, sehingga kita dimerdekakan dari segala kuasa maut, dari kuasa jahat, dari segala perkara-perkara dosa. Dan ingat, masih ada harapan. Haleluya. Dan harapan itu menjamin hidup kita hari ini dan hidup kita yang akan datang. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam doa. Ibu Gembala boleh ke depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab
baik pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan, mengorbankan hidupmu atas kami dan bangkit hari ini, atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu dalam hidup kami. Engkau mengorbankan hidupmu atas hidup kami, atas dosa-dosa kami. Sehingga pada hari ini Engkau bangkit dari antara orang mati untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, biar firman yang kami dengar Tuhan, biar itu tertanam di hati kami dan itu akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, biar hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu, pakai dalam segala apapun yang Tuhan kehendaki. Urapi, berkati dalam rumah tangga, istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat bagi kami ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, baik kami yang ada di tempat ini, mungkin ada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang akan memberikan persembahan. Sebelum kami memberi, suci kuduskan Tuhan setiap persembahan yang akan kami beri, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, karena memang ini ibadah raya, maka kita seperti biasa walaupun ada di rumah masing-masing, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan boleh mengumpulkan persembahan, lalu kemudian bisa membawa ke gereja, atau kemudian Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening gereja atas nama gereja kita, yang tentu sudah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing di rumah. Haleluya. Persembahan perpuluhan aksi 1000 untuk pengadaan tempat ibadah kita dengan dana 7 miliar rupiah. Saudara bisa simpan dan nanti ditransfer. Oke. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas, Yesus pelepas dosaku. Dia juru selamat, Dia juru selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara diberkati. Katakan yes. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, doa bagi bangsa ini, doa bagi pemerintah, doa bagi para medis, para dokter, doa bagi semua pemangku kepentingan yang melakukan hal baik, doa bagi seluruh masyarakat yang barangkali mengalami dampak yang sangat buruk terhadap dari pandemi ini. Saya nonton berita tadi, saya begitu sangat teriris bagaimana tidak banyak orang terpukul dalam hal ekonominya. Ini memang sesuatu yang bagi kita memiluhkan, tapi mari kita tetap berdoa supaya Indonesia dipulihkan. Amin. Kita berdoa bagi orang tua keluarga kita, berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi para mitra dan jemaat Tuhan supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dan Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan dari ekonomi. Semua orang percaya mengalami hal-hal baik dan orang yang tidak percaya pun dipulihkan Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Pastor Yeksilian
akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita menaikkan doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di hari kebangkitan Tuhan ini, dan kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa. Yesus, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, kau tak getar, aku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dengan iman katakan anak-anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, terus bersatu, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dengan iman katakan sebabnya hidup pada hari esok, sebabnya hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dan semua angkat tangan kita, sebab Dia hidup, ya Tuhan, pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dengan iman katakan sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu untuk buat bangsa kami, seluruh Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dari Sabang sampai Merauke. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Kami minta belas kasihan-Mu. Oh, di dalam nama Yesus. Berdoa di rumah sakit ada mujizat. Ada mujizat. Oh, di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Oh, di dalam nama Yesus.
Oh Tuhan Yesus, dalam pengawasan juga. Kami berdoa Tuhan, mereka tidak mengalami virus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bodoh-bodoh dokter yang menangani, Tuhan beri sehat, Tuhan beri sehat. Perawat-perawat, Tuhan beri sehat, Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Buat Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, sang Menteri, anggota Dewan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Lurah, sampai yang berdoa dalam nama Yesus, berikan kesehatan, berikan kekompakan, berikan kerukunan, agar semuanya Tuhan Yesus bergandeng teguh. Yang berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri kuat, sehat buat pemimpin negara kami, Bapak Jokowi. Agar keputusan-keputusannya dalam tuntunan Tuhan. Di tengah krisis ekonomi yang melanda, bukan ini Indonesia saja, tapi bangsa-bangsa. Yang berdoa dalam nama Yesus, hari ini kami memperkatakan, Engkau Yesus Tuhan hidup. Engkau Yesus Tuhan bangkit bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi kota Jakarta. Dan berdoa ada pengharapan dalam Yesus, ada kepastian dalam Yesus. Dan berdoa dalam nama Yesus, ada pengharapan, ada hidup kekal, ada kepastian hidup dalam Yesus. Dan berdoa melalui peristiwa ini, melalui krisis yang terjadi akibat daripada virus COVID-19, kan berdoa dalam nama Yesus, ada kegerakan Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berdaulat atas bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Kan berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada lawatan Tuhan di seluruh Indonesia, di kota, di desa-desa ada lawatan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang hari ini mengadakan ibadah di kota, di daerah-daerah, di desa-desa, di rumah masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami sepakat, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan yang berada dalam PSBB. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami minta, ulurkan tangan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Jangan menjauh dari bangsa ini. Kami tidak mampu di luar Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Pegang tangan kami, tolong kami Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu memenuhi bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Karena Jakarta dilawat Tuhan, Jakarta mengalami belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Keluarga besar GBI di Indonesia bahkan di dunia, kami mengangkat tangan butuh belas kasihan. Kami berdoa keluarga besar dan Besi dan Mitra Mas Gregorio yang berhubungan dengan pelayanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami tahu pertolongan kami dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kami dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa keluarga besar kami, orang tua, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, baik itu di Pulau Rote, di NTT, di Sumatera, di seluruh Pulau Jawa, di Jakarta, bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Orang hubungan darah dengan kami, keluarga besar KBSI. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami butuh uluran tangan Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kami butuh pimpinan Tuhan. Jangan menjauh dari kami Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kumpulan pelayanan ini membutuhkan dana. Kita 7 miliar untuk pembangunan. Kami tetap percaya, sebab kami tahu Engkau sanggup melakukan. Walaupun tidak ada dasar untuk kami berharap, kami percaya Tuhan pasti mengadakan mujizat. Buat keluarga besar dan Besi yang hari-hari ini di rumah, Tuhan kuatkan iman mereka.
Mereka tidak goyang iman mereka. Mereka semakin melekat kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Berkati senior pastor Yopi masih istri anak, staf pelayanan yang ada Tuhan. Tuhan mengurapi. Kami percaya Tuhan, seluruh staf yang ada kekompakan dan kerukunan. Kami percaya hari-hari ini kami sedang berdoa menyembah Tuhan sampai kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Kami berdoa terus menerus, kami menyembah Tuhan terus menerus sampai kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi kota Jakarta, kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Seluruh bangsa dilawan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, seluruh bangsa butuh belas kasihan Tuhan. Seluruh bangsa butuh belas kasihan Tuhan. Seluruh bangsa butuh belas kasihan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa tempat ini penuh kemuliaan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yesus, jangan menjauh darimu. Oh, di dalam nama Yesus, kami butuh belas kasihan. Terima kasih Yesus. 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 Oh, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan yang di rumah, angkat tanganmu Yesus. Yesus Tuhan, oh dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan dengan iman katakan Yesus. Yesus Tuhan, oh dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Dengan jalan orang lain, orang lain kau hampiri. Jangan jalan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh haleluya, Yesus Bapa. Sekali lagi Tuhan, Haleluya. biarlah tangan Tuhan Amin. tidak menjauh dari bangsa kami. Amin. 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 Tangan Tuhan tidak menjauh dari kota Jakarta. Amin. Tangan Tuhan tidak menjauh dari kami anak-anak Tuhan. Kami isi seluruh keluarga besar kami, orang tua, orang-orang berhubungan darah dengan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan-Mu tidak menjauh. Datang dan ulurkan belas kasihan-Mu bagi kami Indonesia. Tolong masyarakat yang ada dalam keadaan hari-hari ini, masalah ekonomi yang sedang terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada pembelaan Tuhan buat bangsa kami. Pembelaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami minta belas kasihan-Mu bagi Indonesia, kota Jakarta, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami percaya kebangunan rohani terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tandahkan tanganmu dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, dari bangsa-bangsa. Terjadi pertobatan total di bumi ini. Tuhan menyatakan rahmat dan kebaikan-Nya atas hidup kita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Hari ini sampai Dia datang kembali kali kedua, bahwa kita masuk dalam kerajaan-Nya kekal untuk selama-lamanya. Mari akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati. Dan malam nanti kita jam 7 kita doa bagi bangsa sekaligus ibadah raya kita yang kedua. Haleluya. Jadi selama pandemi ini berada dan belum ada pengumuman resmi untuk tanggap darurat selesai, saya berharap semua kita berdoa. Jadi saudara bisa mengikuti dari pastori ya, dari gereja. Dan karena ini momentum Paskah, terima kasih buat seluruh jemaat, rekan, sahabat, orang tua sesepuh yang sedang menyaksikan dan beribadah bersama dalam live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati, salam hormat dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati doa kita supaya pandemi COVID-19 ini lewat momentum Paskah ini biar berlalu sudah. Haleluya. Karena apa? Ya, nanti kita sama-sama. Nah, karena ada harapan dan jaminan kepastian hari ini dan hari esok. Ayo sama-sama kita naik lagi. Kita mau selamat Paskah dari WC Center. Haleluya. Ini main-main, gak main-main ya. Dari WC Center ya, Jakarta. Kami berlima masih tetap. Ya. Kenapa berlima? Karena Jakarta telah melakukan PSBB dan pertemuan tidak boleh lebih dari 5 orang. Kita minta maaf karena agak sedikit dekat-dekat karena kita mau ucapin selamat ya. Dalam hitungan yang ketiga kita sampaikan selamat Paskah dan kita sampaikan shalom dan kita serahkan haleluya 3 kali sebagai wujud gerakan Pentakosta yang begitu kuat bagi kita. Kan kita kan gereja-gereja aliran Pentakosta. Haleluya. Jadi 2, 3. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.